Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi dalam channel Assalam TV. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang hal-hal yang menghalangi keimanan masuk ke dalam jiwa kita. Yang berikutnya adalah yang mampu menghalangi atau yang bisa menghalangi, yang terkadang menghalangi keimanan masuk ke dalam jiwa adalah adanya mengikuti nyanyian toleransi. Kenapa saya katakan nyanyian toleransi? Karena memang sebenarnya bukan toleransi yang sesungguhnya, tetapi ini hanya sebuah pembalikan yang ada tujuan adalah untuk mengelabuhi arti toleransi itu sendiri, yang sebenarnya tujuannya adalah mencampur adapkan antara kebenaran Islam dengan ajaran-ajaran yang lain, yang pada akhirnya umat Islam bisa tertipu ke dalam jebakan nyanyian toleransi itu sendiri, di mana Islam sudah mengajarkan jauh-jauh hari, jauh-jauh masa, bahwa di dalam Islam sesungguhnya ada ajaran toleransi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Di mana Allah berfirman, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Dan Allah juga menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yang tujuannya adalah li ta'arrafu, yaitu untuk saling mengenal, untuk memahami satu sama lain, mengenal dari sukunya, mengenal dari bangsanya, mengenal dari keyakinannya, dari adat istiadatnya, dan berbagai hal yang melingkupi kehidupan manusia. Li ta'arrafu, Allah tidak menjadikan kesukuan, tidak menjadikan bangsa tertentu, tidak menjadikan jenis kelamin itu jadi standar kemuliaan. Tapi manusia harus lita'arafu, yaitu saling memahami, saling menghormati. Karena di dalam Islam standar kemuliaan manusia di sisi Allah sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah Dia yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Di mana Allah Maha mengetahui
dan maha teliti. Maka umat Islam itu harus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan agar mulia di sisi Allah. Jadi bukan kebanggaan sukunya, kebanggaan bangsanya, kebanggaan jenis kelaminnya, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian justru yang terjadi ada diambil kesempatan yang manusia punya kecenderungan, yaitu untuk bertoleransi. Secara fitrah manusia sangat menyukai toleransi, karena ini bagian ajaran Islam adalah sesuai dengan fitrah manusia. Nah, justru setan melihat hal itu, maka merasa punya peluang menggunakan kalimat toleransi, dijadikan, diselewengkan menjadi nyanyian toleransi, yaitu bukan toleransi yang sesungguhnya, tetapi pembalikan, yaitu untuk menyelewengkan umat Islam dari ajarannya. Sehingga yang terjadi yaitu mentasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, kata Rasulullah, maka dia sudah terjebak sama dengan kaum tersebut. Maka siapa sebenarnya yang berusaha menyelewengkan? Yaitu Allah berfirman, di mana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum illa ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Di mana Allah mengatakan, sesungguhnya dan demikianlah kami jadikan setiap nabi yaitu aduan, yaitu musuh dari setan, jenis laki-laki, jenis dari manusia, dan setan dari jenis jin. Jadi setiap nabi diberikan oleh Allah musuh, dijadikan ada musuhnya. Begitu juga tentunya para pengikut nabi pasti punya musuh. Siapa musuhnya? Yaitu setan dari jenis manusia sendiri yang sudah jadi setan, dan jenis jin yang juga sudah mempunyai sifat setan. Yaitu apa? Mereka satu sama lain membisikkan kalimat-kalimat tipuan, satu sama lain saling membisikkan perkataan-perkataan zuhrufal qawli ghurura, yaitu perkataan yang dibuat indah. Sebenarnya kalimat itu kalimat yang bohong, kalimat itu kalimat yang menyelewengkan, berusaha kepada dari Islam kepada ajaran yang lain, dari hak menuju kepada batil, tapi dibuat kalimat itu dengan indah. Tujuannya adalah untuk menipu umat Islam, yaitu dengan apa? Dengan kalimat toleransi atau kalimat nyanyian toleransi, yaitu penyelewengan pemikiran umat Islam. Yukhrufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Maka jika Rabbmu, jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukan itu, tetapi Dia akan melakukan terus, maka biarkanlah mereka bersama apa-apa yang mereka adakan. Jadi setan membuat kalimat yang bagus untuk menipu manusia. Dan setan jadi jenis jin. Pada waktu itu iblis pernah menipu Nabi Adam dengan rayuannya, seolah-olah itu untuk membantu Nabi Adam,
tetapi sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam dengan rayuannya, kita ketika memakan buah akan kekal di dalam surga. Dan ini juga tertular kepada setan dari jenis manusia yang dengan menggunakan kalimat-kalimat toleransi atau kalimat nyanyian toleransi tadi, yaitu tujuannya adalah memadamkan cahaya Islam, cahaya tauhid, cahaya keimanan dalam jiwa manusia agar padam, di mana disinyalir oleh Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, di mana hal ini juga sudah disinyalir oleh Allah bahwa mereka berusaha memadamkan cahaya-cahaya Islam di dalam jiwa manusia, cahaya-cahaya iman di dalam manusia. Mereka berusaha memadamkan, tetapi Allah tetap memberikan cahaya yang terang benderang kepada orang-orang yang komit, tidak terpengaruh dengan nyanyian toleransi, di mana mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, memadamkan cahaya Al-Quran, memadamkan cahaya keimanan di dalam jiwa manusia. Tapi yang komit tetap bertahan di dalam tauhid, justru Allah akan memberikan cahayanya lebih terang lagi, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Menggunakan apa? Yaitu Allah berfirman, walan tardo ankal yahudu walan nasyoro hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan senang, tidak akan ridho, tidak akan menyukai, tidak akan gembira jika umat Islam belum mengikuti milah mereka, belum mengikuti pemikiran mereka, belum mengikuti gaya hidup mereka, belum mengikuti cara-cara dalam pergaulan kepada mereka. Maka nggak apa-apa umat Islam tetap beragama Islam. Yang penting ketika sudah mengikuti pemikiran mereka, mereka sudah cukup senang. Maka ayat ini menggunakan millatahum, bukan dinahum. Jadi bukan mengeluarkan umat Islam dari dinnya, dari agamanya, tapi mengeluarkan umat Islam dari ajarannya sesungguhnya, dari ajaran tauhid justru masuk ke dalam ajaran kesyirikan. Oleh karena itu, sesungguhnya target setan dari jenis manusia dan jenis setan, targetnya dua. Yang pertama tadi adalah bagaimana mengeluarkan umat Islam dari agama Islam. Dan ternyata umat Islam walaupun mungkin tidak menjalankan ajaran-ajaran tauhid, tetapi untuk disuruh kepada agama, berpindah agama menjadi agama yang lain, berpindah kepada mengakui din yang lain, dia susah. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa keluar dari agama Islam dengan kepada agama yang lain. Tapi kalau itu target itu tidak dicapai, dia tetap akan melakukan target yang dua, yaitu bagaimana umat Islam jauh dari ajaran Islam. Tetap tidak apa-apa, tetap dia mengaku agama Islam, tapi dia berakidah bukan akidah Islam lagi, berakidah syirik, berakidah keluar daripada akidah tauhid. Maka itu juga sudah mereka merasa itu keberhasilan. Mudah-mudahan kita tetap dijaga oleh Allah dan kita tetap berjuang terus untuk menjaga
keimanan kita dan tidak tertipu dengan nyanyian-nyanyian toleransi, sehingga iman selalu naik dan segala amal yang dilaksanakan oleh kita diterima di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.